Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Polisi selidiki penyebab kebakaran lahan di Silaut, pesisir selatan. Buruh yang di-PHK saat ajukan cuti untuk naik haji berdamai dengan pihak perusahaan. Korban kebakaran di dua nagari di Kabupaten Solo dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Upaya pemadaman kebakaran lahan di Nagari Silaut, pesisir selatan, masih terus dilakukan. Hingga Senin pagi, kebakaran lahan yang berada dekat perbatasan Sumbar dengan Bengkulu ini masih belum berhasil dipadamkan. Mengenai penyebab kebakaran, polisi sampai saat ini masih melakukan penyelidikan. Sudah 4 warga yang diperiksa sebagai saksi. Mereka adalah warga yang berada dan beraktivitas di sekitar lahan yang terbakar. Namun, belum ada yang dinyatakan tersangka. Dugaan sementara, kebakaran hutan terjadi karena adanya aktivitas warga membuka lahan baru. Namun polisi belum bisa memastikan siapa pelakunya, karena status kepemilikan lahan yang terbakar masih belum diketahui. Sudah ada beberapa orang yang kami periksa untuk mengungkap apakah ini sengaja dibakar atau terbakar karena alam. Itu sementara. Kita sudah melaksanakan pemeriksaan 4 orang saksi-saksi. Siapa saja Pak mereka? Mereka itu adalah orang-orang di sekitar lokasi yang ada di sekitar lokasi kejadian ini. Dari hitungan sementara petugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, lebih dari 100 hektar lahan hutan konservasi yang habis terbakar. Kebakaran lahan yang berdekatan dengan kawasan perkebunan sawit ini telah terjadi sejak Selasa pekan lalu. Pemadaman menjadi sulit karena akses yang terbatas serta kurangnya pasokan air. Selain itu, banyaknya titik api dan luasnya lahan yang terbakar membuat petugas menjadi kewalahan. Arsyad Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan. Kebakaran lahan di Kecamatan Silaut, pesisir selatan sudah sering terjadi. Menurut data Camat Silaut, selama 5 tahun terakhir, kebakaran yang terjadi seminggu ini termasuk yang terbesar. Dalam 5 tahun itu, telah 3 kali kebakaran besar menghabiskan hutan konversi di kawasan ini. Lahan yang terbakar milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan lahan perusahaan perkebunan sawit. Sejak terbakar Selasa pekan lalu hingga Senin pagi, lebih dari 100 hektar lahan di Nagari Silaut ini ludes terbakar. Menurut Camat Silaut, pihaknya bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan setempat telah berulang kali mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Karena bisa memicu terjadinya kebakaran lebih luas dan sulit dipadamkan karena tanah yang ada di kawasan ini rata-rata adalah lahan gambut. Namun karena akses yang sulit dijangkau serta lokasi jauh dari permukiman, petugas dan aparat kesulitan untuk mengawasinya setiap saat. Antisipasi yang bisa kita berikan selama ini memang tetap penyuluhan, sosialisasi. Karena kita juga terkendala oleh rentang jarak yang sangat jauh dari pusat kecamatan dan pusat keramaian, masyarakat keramaian. Dari sini ke pusat keramaian sekitar 25 kilo. Dengan akses jalan ya agak sulit juga. Untuk memadamkan api yang telah seminggu membakar lahan di Silaut ini, puluhan petugas dikerahkan dari Dinas Kehutanan, BPBD Provinsi, dan Kabupaten, bantuan petugas pemadam kebakaran hutan dari Provinsi Jambi, serta pekerja perusahaan perkebunan sawit. Arsyad Kusnadi melaporkan dari pesisir selatan.
Berita mundurnya Irwan Fikri sebagai Wakil Bupati Agam masih menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Politisi Partai Demokrat itu melayangkan surat pengunduran diri ke DPRD Kabupaten Agam pada 12 Mei lalu. Alasan dirinya mundur karena tidak bagusnya hubungan kerja antara Bupati dan Wakil Bupati Agam yang dikhawatirkan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan merugikan masyarakat. Mundurnya Irwan Fikri sebagai Wakil Bupati Agam menimbulkan berbagai opini yang beredar di kalangan masyarakat. Salah satunya karena akan maju menjadi bakal calon anggota legislatif DPRD Sumbar pada pemilu 2024 mendatang. Hal itu dibantah Irwan Fikri. Ia menegaskan mundur sebagai Wakil Bupati Agam karena kurang harmonis dengan Bupati Andri Warman. Menurut saya, itu dalam kondisi yang tidak bagus. Dan kalau ini tetap dilanjutkan, akan mengganggu kepada jalannya roda pemerintahan. Dan itu merugikan kepada masyarakat. Yang mengopinikan, saya mundur karena mau PAW menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Berbicara tentang pilihan menjadi wakil bupati atau menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, jelas saya akan milih jabatan wakil bupati untuk saya lanjutkan. Risiko sebesar itu akan saya lepas hanya untuk jadi anggota Dewan Provinsi, bukan. Peristiwa mundurnya Irwan Fikri sebagai Wakil Bupati Agam tersebut hingga saat ini masih menjadi pembahasan di DPRD Kabupaten Agam. Irwan Fikri telah meninggalkan rumah dinas dan menyerahkan seluruh aset daerah ke pemerintah setempat. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Para siswa dan siswi dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Solo menggelar pentas seni dan panen karya yang bertempat di halaman sekolah mereka yang berada di daerah Tanjung Paku, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo. Dalam acara tersebut, para siswa dan siswi ini menampilkan puluhan macam kesenian seperti seni tari tradisional, seni tari kreasi, drama musikal, musik band, fashion show, dan berbagai macam kesenian lainnya. Ratusan karya dari para siswa dan siswi hingga disebut panen karya ikut pula dipamerkan di setiap sisi kelas. Seperti aneka lukisan, kemudian gambar dengan kata-kata motivasi, karya bahasa dan sastra, karya yang terbuat dari sekam padi, karya hasil jahitan, karya yang terbuat dari bahan plastik, karya dari barang bekas, lampu hias, hingga aneka olahan makanan dan minuman. Muhammad Alvin Al-Ghazali yang merupakan salah seorang siswa dari kelas 7 menampilkan karya seni berupa briket yang berasal dari jerami yang diolah hingga bisa digunakan sebagai bahan pengganti bahan bakar. Alvin mengatakan ketertarikannya untuk membuat karya berupa briket tersebut didasari atas keinginannya untuk menciptakan sebuah karya yang bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain. Karena ingin membantu mengurangi penggunaan minyak, Pak. Jadi pertama sekam padi akan dibakar terlebih dahulu, Pak. Lalu sekam padi akan dihaluskan dengan cara ditumbuk dan kemudian dicampur dengan tepung kanji yang sudah dimasukkan ke air yang panas, Pak. Jadi diaduk-aduk sekamnya, lalu nanti akan menjadi seperti lumpur dia, Pak, teksturnya. Lalu dibentuk di dalam wadah. Kepala SMPN 2 Kota Solo, Mira Sukmawati mengatakan keistimewaan dalam terlaksananya acara pentas seni dan panen karya ini adalah semua kegiatan murni dikelola oleh para siswa. Para guru hanya bersifat mendampingi dan membimbing. Suksesnya kegiatan ini menurutnya tidak terlepas dari program kurikulum Merdeka. Para siswa diakomodir untuk mengembangkan bakat atau karakter pribadinya, hingga para guru dapat melihat nilai positif yang dikembangkan oleh siswa dari proses belajar selama ini.
Kegiatan ini dikelola murni oleh siswa secara keseluruhan. Kami guru hanya bersifat mendampingi dan membimbing mereka saja. Jadi pengelolaan dalam acara ini, ketersanaan kegiatan ini semuanya dari siswa. Pada kegiatan pentas seni, siswa akan menampilkan penampilan mereka di bidang seni maupun di bidang literasi. Kemudian pada panen karya, seluruh hasil karya siswa pada makna tertentu akan kami tampilkan, sehingga kami mengapresiasi apa yang mereka lakukan selama proses pembelajaran di sana. Pihak sekolah berharap di masa yang akan datang, para siswa terus berkreasi untuk mengembangkan daya cipta seni dan karya. Garnadi melaporkan dari Solo.